Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, di sini saya akan bahas tentang uji validitas kuesioner. Nah, di sini saya menggunakan kuesioner yang saya cari sendiri di skripsi. Nah, langsung saja di sini kita menghitung skor totalnya, itu sama dengan sum buka kurung, kita blok nilainya, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah saja supaya dia dipermudahkan. Nah, selanjutnya kita mencari nilai korelasi, yaitu sama dengan rumusnya korel buka kurung. Untuk array pertama, untuk array 1 yaitu nilai subjeknya. Nah, lalu koma untuk titik koma untuk nilai array keduanya, yaitu skor totalnya. Nah, jangan lupa kita ikat dia dengan menekan F4, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mempermudahnya kita tarik ke samping. Nah, setelah dapat, nah di sini ada degree of freedom, yaitu tabel kebebasan. Nah, di sini ada 10 subjek, yaitu maka di sini 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, maka untuk tabel kebebasannya itu di baris ke-8, di subjek ke-8. Nah, untuk di sini ada R produk momen. Nah, di sini ada R produk momennya, dan sini kita buka tabel R produk momennya, yaitu di sini tadi dibebaskan, yaitu pada baris ke-8 kita bebaskan 2 baris, maka subjek ke-8, maka kita buka tabel produk momennya, itu baris ke-8 senilai 0,632. Maka untuk R tabelnya 0,632. Nah, maka kita tengok di sini ada kriterianya. Jika R tabel lebih kecil pada R hitung, maka dikatakan valid. Nah, kita tengok di sini R tabelnya yaitu 0,632 dan R hitungnya di sini. Kita tengok yang item pertama 0,632 lebih kecil pada 0,8. R tabel kecil pada R hitung, maka valid. Untuk 0,6 kecil pada 0,8 valid. 0,632 kecil pada 0,5 tidak valid, maka di sini kita tandai kalau ini tidak valid. 0,6 berarti 0,5 tidak valid juga. 0,6 0,7 valid. 0,8 valid, 0,7 valid, 0,7 valid. Nah, valid sampai data ke-14. Maka untuk kesimpulannya, pernyataan 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 valid, dan 3 dan 4 tidak valid. Nah, di sini itu ada cara manual dengan menggunakan Excel. Di sini ada juga cara cepatnya, yaitu data analisis. Kita pilih correlation. Oke. Nah, untuk input ranknya kita blok semua nilainya. Nah, lalu di sini no worksheet kita buat kuesioner. Nah, lalu kita oke kan. Nah, keluarlah dia data-data dengan cara tercepatnya. Nah, di sini sudah ada 14 kolom. Nah, selanjutnya kita menggunakan aplikasi IBMS SPS Statistik Data Editor. Nah, di sini kita kopas dulu nilainya. Kita pastikan. Nah, setelah itu kita ke variabel view-nya. Di sini kita buat X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11,
X12, X13, X14, dan di sini total. Nah, untuk tipenya numerik, untuk white desimalnya di sini kita ubah. Kita ubah dia di sini 2 dan di sini 0. Begitu seterusnya sampai total. Nah, kita buat sampai di total. Nah, setelah itu di sini untuk labelnya kita buat lagi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14 total. Nah, untuk values-nya no, untuk missing-nya juga no. Nah, untuk kolomnya 8 udah ini right. Untuk measure-nya kita ubah ke skal. Nah, untuk row-nya tetap input. Nah, di sini kita pergi ke data view-nya, kita pilih analysis, kita pilih correlation, kita pilih bifurcate. Nah, di sini kita blok semuanya. Setelah kita blok, kita masukkan data ke dalam. Nah, di sini untuk correlation ke visionnya person to violet, untuk optionsnya sudah betul. Nah, lalu kita oke kan. Nah, setelah keluar datanya yang di BMS, kita bisa copy dia ke Microsoft Word. Nah, di sini nampak datanya totalnya di sini sudah sesuai dengan yang kita cocok-cocokkan dengan Microsoft Excel. Hasilnya sesuai dengan cara manual dan menggunakan aplikasi IBMS. Nah, baiklah, di sini saja penjelasan saya tentang uji validasi kuesioner. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.